Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Saya sangat yakin saudara-saudara telah diberkati lewat tayangan ini ketika saudara telah membaca dan mempersiapkan diri sebelum kita akan mendiskusikan dan menggali tema-tema penting yang kita ambil dari pelajaran Sekolah Sabat kita. Puji Tuhan, kita telah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan tema Dia mati untuk kita. Sebelum kita akan mempelajari pelajaran firman Tuhan, kembali lagi saya akan ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita meminta pertolongan kuasa Roh Suci, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang bertahta dalam kemuliaan sorga, pada kesempatan ini, kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu untuk mendengarkan Engkau akan menyampaikan betapa pentingnya peristiwa salib yang memberikan jaminan pengharapan hidup kekal bagi semua orang yang percaya. Kami sangat membutuhkan tuntunan Allah Roh Kudus ketika kami akan membuka lembaran kitab suci, berdiskusi, bertukar pikiran. Inilah doa dan sembahyang kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pelajaran yang ke-6 ini, penulis pelajaran Sekolah Sabat mengangkat beberapa sumber perikop di dalam Alkitab yang menjadi landasan diskusi kita. Sebelum kita akan masuk lebih lanjut untuk mengangkat tema-tema penting dari pelajaran Sekolah Sabat, kita akan melihat dulu landasan Alkitab di mana penulis pelajaran Sekolah Sabat telah memilih beberapa perikop yang akan menjadi fokus utama dari pembelajaran dari hari ke hari. Yang pertama di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Di sana berisi tentang anak domba yang tersembelih sejak dunia dijadikan. Lalu kemudian Matius 17 ayat 22-23, Yesus mengungkapkan kepada murid-muridnya tentang kematiannya. Dia sudah mulai memberitahukan kepada mereka. Dalam cara yang sama di Markus 9 ayat 30-22, Yesus juga memberitahukan tentang kematian, kebangkitannya, tetapi pada waktu itu murid-muridnya tidak dapat memahami apa yang dia bicarakan. Di Yohanes 19 ayat 1-30, di sini adalah rentetan peristiwa jam-jam terakhir kehidupan Yesus. Sejak dari dia di hadapan Pilatus hingga dia disalibkan dan bagaimana dia menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa. Roma 6 ayat 23 berisi tentang upah dosa menghasilkan maut dan hidup kekal adalah karunia Allah melalui Yesus Kristus. Dan yang terakhir 1 Korintus 1 ayat 18-24 di mana Kristus yang disalibkan itu adalah kekuatan Allah untuk membungkam dunia yang membenci kebenaran. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa arti dari judul. Judul mengatakan Dia mati untuk kita. Mengapa harus Ia? Siapa Dia yang dimaksud di sini? Kalau kita baca Roma 5 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi, yang dimaksud dengan Dia di sini adalah Kristus yang telah mati untuk kita. Nah, pertanyaan, mengapa harus Allah sendiri yang mati? Apakah ini tidak bisa diwakilkan kepada manusia siapa saja? Nah, ada dua faktor mengapa harus Allah yang turun. Yang pertama adalah faktor kemanusiaan dan yang kedua adalah faktor kealahan. Mari kita lihat yang pertama, faktor kemanusiaan. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan manusia yang biasa berbuat dosa, Yeremia 13 ayat 23, tidak layak dan tidak sanggup untuk menjadi kurban penebus dosa bagi dosanya sendiri. Manusia tidak layak, tidak ada satupun, karena semua manusia telah berbuat dosa. Sementara dari faktor kealahan, sifat kasih keilahiannya, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8, membuat Dia tidak dapat membiarkan manusia binasa tanpa jalan keluar. Yeskiel 18 ayat 32. Tuhan tidak berkenan melihat ada orang yang binasa. Sehingga Dia harus turun tangan oleh karena manusia tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, mengapa harus mati? Apakah tidak ada cara yang lain selain kematian untuk menebus atau untuk membayar hutang dosa? Nah, sejak di Taman Eden, konsekuensi dari dosa itu telah disampaikan dengan sangat jelas, yaitu pada hari engkau memakannya,
engkau pasti mati. Kematian adalah kepastian di dalam Kejadian 2 ayat 17. Nah, dengan demikian tidak adil kalau Allah mengabaikan dosa. Mati dalam neraka merupakan hukuman yang adil sebenarnya bagi dosa. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Perbuatan amal manusia sekalipun tidak mampu, tidak cukup mampu dan tidak layak untuk memperbaiki segala dosa yang telah kita lakukan melawan Allah yang Maha Kudus. Nah, dibandingkan dengan kebaikannya kepada kita, ya, maka kesalehan manusia itu seperti kain kotor menurut Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Nah, sejak dosa Adam dan Hawa yang pertama kali, setiap orang yang telah berdosa dan tidak taat kepada hukum Allah, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, sebenarnya layak untuk menerima apa yang telah Allah amarkan kepada Adam dan Hawa, yaitu kamu pasti mati. Itulah sebabnya karena upahnya adalah kematian, maka untuk membayarnya sebagai pengganti, Yesus juga harus mengalami kematian tersebut dan tidak ada cara yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya masih juga kita mengangkat dari tema Dia mati untuk kita. Siapa kita yang dimaksud di sini? Apakah semua orang yang percaya? Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Apakah hanya orang Yahudi? Bagaimana dengan orang yang non-Yahudi? Nah, mari kita lihat. Kalau kita baca informasi Alkitab di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Rasul Yohanes mengatakan kita artinya orang yang percaya. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi, di sini ternyata kematian Yesus Kristus menjadi pendamaian bukan hanya untuk orang yang percaya saja, tetapi juga untuk orang yang tidak percaya. Tetapi bagaimana mungkin ini bisa cocok dengan pilihan manusia yang memilih untuk tidak diselamatkan? Nah, kalau kita baca di dalam buku 28 Doktrin Dasar Gereja Masehi Advent Hari ke-7, halaman 129, memberikan keterangan apa yang Gereja Masehi Advent Hari ke-7 percayai tentang hal ini. Orang-orang yang tidak mau menerima darah pendamaian Kristus tidak akan menerima keampunan atas dosa dan tetap akan menjadi sasaran murka Allah. Yohanes berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya, kalau kita membandingkan antara ayat tadi dan apa yang disampaikan dalam buku 28 Doktrin, artinya adalah jasa pengorbanan Kristus disiapkan untuk semua orang. Tapi, hanya mereka yang mau percaya yang akan menerima manfaatnya. Walaupun itu tersedia bagi semua orang, tetapi hanya mereka yang percaya yang akan menerima manfaatnya. Nah, cakupan pelajaran sepanjang minggu ini kita akan melihat bagaimana kematian Kristus adalah prasyarat agar manusia yang telah berdosa dapat memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal. Demikianlah ini sebagai pendahuluan sebelum kita akan masuk memahami tema-tema lebih dalam selanjutnya. Baik, terima kasih Pendeta. Dan seperti biasa kita akan melihat ayat inti kita sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pelajaran kita pekan ini. Dan ayat inti kita pada pelajaran pekan ini terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Di sana firman Tuhan mengatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Baik, sebelum kita akan melihat apa pengertian ayat inti, mari kita lihat latar belakang. Mengapa sampai ada cerita ular tembaga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15 ini? Baik, Yohanes pasal 3 ini adalah percakapan antara Yesus dan Nikodemus, seorang Farisi anggota majelis Sanhedrin. Di dalam percakapan ini, Yesus sementara menjelaskan tentang lahir baru. Nah, istilah lahir baru ini bukanlah istilah yang asing di pendengaran orang Yahudi, terutama bagi Nikodemus sendiri. Istilah ini sering digunakan oleh orang Yahudi kepada orang non-Yahudi yang masuk atau pindah agama menjadi agama Yahudi. Jadi sebenarnya di sini Nikodemus paham istilahnya,
tetapi tidak mengerti maknanya. Oleh karena itu Yesus katakan di dalam ayat yang ke-10, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Nah, untuk membuat Nikodemus memahami, maka Yesus menggunakan perumpamaan yang sudah dipahami oleh seorang ahli Farisi. Ya, yaitu perumpamaan dari cerita bangsa Israel, dan dalam hal ini Yesus mengangkat cerita tentang ular tembaga di padang gurun. Dengan memberikan ilustrasi ini, Nikodemus dibuat paham tentang makna keselamatan yang diberikan lewat Anak Manusia. Nah, mari kita lihat di dalam ayat inti kita, dikatakan seperti Musa, demikian juga Anak Manusia. Mari kita lihat apa kisah Musa yang dimaksudkan di sini. Secara singkat saja mari kita lihat. Nah, cerita yang diangkat Yesus di dalam cerita ini dicatat di dalam Bilangan pasal 21. Bangsa Israel dalam perjalanan mengelilingi Edom ketika mereka akan masuk di dalam kota perjanjian. Kala itu mereka bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Musa kenapa mereka dibawa keluar dari Mesir. Dan juga pada saat itu mereka mengeluh dengan makanan yang ada pada mereka. Lalu oleh karena persungutan itu, atas izin Tuhan keluarlah ular tedung dan menggigit mereka. Dan pada saat itu banyak di antara orang Israel yang mati. Dan yang masih hidup mereka datang kepada Musa untuk meminta keselamatan. Dan dengan petunjuk Tuhan, Musa membuat patung ular tembaga ini, dan siapa saja bangsa Israel yang memandang kepada ular itu akan hidup. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat kenapa ular di sini dihubungkan atau disamakan dengan anak manusia. Apa hubungan ular dan anak manusia di dalam cerita ini? Baik, tentu kita mengerti bersama perintah Tuhan, ya. Perintah Tuhan di dalam 10 hukum sepertinya bertentangan dengan peristiwa ini, ya. Nah, tentu perintah ini atau tindakan ini menjadi tanda tanya. Oleh karena di dalam 10 hukum bangsa Israel dilarang untuk membuat patung, apalagi sujud menyembah. Nah, bagaimana peristiwa ini dapat kita pahami? Nah, Barclay di dalam The Gospel of John halaman 134 dia mengatakan bahwa para rabi memberikan penjelasan jika ular tidak memberikan hidup, ya. Jadi bukanlah ular yang memberikan hidup. Selama Musa mengangkat ular itu, mereka percaya kepada Dia, dalam tanda kutip, yaitu Allah, yang memerintahkan Musa untuk bertindak demikian. Jadi itu adalah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kuasa penyembuhan tidak ada pada ular, dan itu hanyalah lambang kepada Tuhan. Dan ketika mereka melakukannya, mereka disembuhkan. Nah, komentar Advent di dalam Bible Komentari Advent volume 1 halaman 895 mengatakan bahwa bangsa itu tahu jika ular itu adalah lambang dari Mesias yang akan datang, ya, seorang yang akan menyelamatkan mereka. Mereka menyadari bahwa keselamatan itu bukan hanya karena melihat pada ular tembaga, ya, tetapi orang yang melihat ular itu harus memiliki iman karena tidak ada penyembuhan yang dapat diberikan oleh ular itu. Nah, di dalam kutipan Roh Nubuat, Para Nabi dan Bapa volume 2 halaman 20, di sana Roh Nubuat mengatakan mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri oleh akibat yang mematikan dari racun itu. Mereka mengetahui bahwa tidak ada khasiat di dalam ular itu sendiri, tetapi itu adalah lambang daripada Kristus, ya. Perbuatan memandang itu mengartikan iman. Jadi pada saat mereka memandang ular itu adalah iman, tindakan iman yang mereka nyatakan. Baik, terima kasih pendeta. Nah, di dalam ayat inti kita dikatakan di sana percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa pengertian dari percaya di sini? Kemudian apa dan bagaimana standarnya? Serta apakah ini hanya sekedar perkataan atau perbuatan? Mari kita lihat. Dari sudut pandang bahasa, A Greek English Lexicon menyatakan bahwa kata percaya dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani pisteuo yang diambil dari kata pistis, pengertiannya adalah to trust atau to rely on. Artinya seseorang mempertimbangkan di dalam pikirannya bahwa sesuatu itu benar sehingga layak untuk diyakini, dipercayai tanpa ada sedikit pun ruang bagi keraguan. Dengan demikian percaya kepada Allah di sini artinya yakin bahwa Allah itu benar
termasuk yakin dengan apa yang difirmankannya. Nah, dari sudut pandang spiritual, percaya dapat diartikan sebagai sebuah respons atau penerimaan kita terhadap kasih karunia dan rahmat Allah, dan mempercayakan, memberikan hati kita sepenuhnya kepada Dia dengan kepercayaan yang penuh. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 899 dikatakan di sana tentang percaya adalah sebuah respons positif kepada suara Allah. Hal ini mengindikasikan sebuah komitmen yang penuh untuk mengakui Dia, tunduk kepadanya, serta menuruti firman-Nya termasuk hukum-hukumnya. Dan inilah yang seringkali kita sebut iman. Nah, sekarang mari kita lihat apa standarnya. Standar percaya atau boleh kita katakan iman adalah firman Allah. Setiap kebenaran dari firman kitab suci adalah standar untuk kita mengimplementasikan iman kita dan yakin terhadap apa yang difirmankannya. Sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa percaya itu bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi harus dimanifestasikan dengan perbuatan penurutan, ketundukan kita kepada firman Allah. Nyonya White mengatakan di dalam buku Alpha Omega jilid 5 halaman 175 dan 176, iman adalah tangan yang berpegang pada Kristus serta memiliki jasa-jasanya sebagai penawar untuk dosa. Oke, menerima jasa-jasanya. Di mana penurutannya kalau begitu? Dalam setting ayat inti kita, maka mereka harus melihat kepada ular tembaga dan hidup. Harus ada penurutan, ketundukan terhadap apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 20, maka dikatakan di sana tentang setan-setan pun percaya. Yang Allah tuntut bagi orang percaya yang beriman kepada Kristus adalah tunduk dan mengimplementasikan iman mereka di dalam perbuatan penurutan terhadap segala kehendak Tuhan. Nah, kemudian kita bertanya kembali, apa itu hidup kekal? Bagaimana prosesnya? Apakah yang harus kita lakukan sesudah kita percaya? Di mana kita boleh menerima atau menikmati hidup kekal itu? Mari kita lihat. Hidup kekal adalah jenis kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada semua orang yang percaya dan setia kepadanya. Yohanes pasal 3 ayat 16, kemudian Wahyu pasal 2 ayat 10, dan diteruskan di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian ditambahkan di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 930, hidup kekal dikatakan di sana adalah kehidupan yang bertahan selama-lamanya, last forever. Kehidupan yang tidak memiliki akhir, dan hal ini hanya dimungkinkan hanya bila seseorang memiliki hubungan yang tidak rusak, tidak korup dengan sang sumber kehidupan itu atau Allah itu sendiri. Prosesnya adalah pada waktu kita percaya, memiliki iman kepada Kristus, kita dibenarkan, di-justified. Status kita kemudian berubah dari seorang berdosa menjadi anak Allah. Dan kita memiliki hak di sana sebagai anak Allah, seperti yang disampaikan di dalam Yohanes 1 ayat 12, kita akan mewarisi kerajaan sorga. Dan kemudian kita telah berpindah dari maut kepada hidup. Yohanes pasal 5 ayat 24 dan 25. Dan sebagai anak Allah, kepada kita diberikan sebuah pengharapan dan jaminan yang pasti tentang hidup yang kekal, menurut Alkitab, yang akan kita terima pada saat Kristus datang kali yang kedua. Kita akan hidup 1000 tahun di surga, dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-20 sampai 22, dan untuk selama-lamanya kita akan tinggal di dunia baru, dikatakan di dalam Alpha Omega jilid 6 halaman 149 dan 150. Kita setelah percaya harus disucikan melalui pekerjaan penyucian, dan sampai saatnya kita akan mengalami yang namanya glorifikasi, di mana kita akan menikmati upah hidup kekal selama-lamanya. Baik, terima kasih pendeta, dan selanjutnya kita akan melihat tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kapan dan di mana tugas atau penyataan anak Allah itu, di mana dia harus datang dan dia harus mati? Atau dengan kata lain, rencana penebusan itu diputuskan pada waktu kapan? Apakah sejak di sorga, atau sejak penciptaan, atau sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa? Bagaimana kita melihat hal ini? Nah, kalau kita membandingkan Wahyu 13 ayatnya yang ke-8 dari beberapa terjemahan, memang ada dualisme sehubungan dengan pengertian apa yang dimaksud sebelum dasar dunia diletakkan atau sebelum penciptaan dunia. Contohnya kalau kita baca di dalam English Standard Version,
Wahyu 13 ayat 8 mengatakan, everyone whose name has not been written before the foundation of the world. Jadi semua orang yang namanya tidak tercatat sebelum dasar dunia diletakkan. Jadi yang terjadi sebelum dasar dunia diletakkan adalah nama yang sudah ditulis. Sementara kalau kita bandingkan dengan New King James Version, dia katakan, all who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Artinya perbedaannya adalah kalau di English Standard Version yang terjadi sebelum dunia diciptakan adalah nama yang ditulis. Tetapi kalau menurut New King James Version, yang terjadi sebelum penciptaan adalah domba itu yang sudah tersembelih. Artinya, domba itu sudah tersembelih, walaupun secara simbolis, sebelum dunia itu diciptakan. Itu berarti bahwa kalau kita memegang pemahaman penafsiran yang kedua menurut New King James, itu berarti bahwa sebenarnya rencana keselamatan domba itu sudah tersembelih sebelum fondasi dunia ini diletakkan. Dan ini didukung juga oleh tulisan Ellen White di dalam Alpha Omega jilid 1 halaman 16 di mana dikatakan rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan, suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Tidak. Itu uraian asas-asas yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi. Nah, bagaimana dengan cara atau metode kematian Yesus? Apakah diungkapkan sebelumnya? Bagaimana dia ditangkap, dianiaya, diadili, disalib, lalu kemudian dia mati, dikuburkan? Apakah Alkitab memberikan gambaran tentang apa yang akan dialami oleh Yesus? Nah, ketika Allah mengirimkan tulah terakhir kepada orang Mesir, kematian anak sulung, maka dia memerintahkan orang Israel untuk mengorbankan domba Paskah dan mengoleskan darahnya di pintu mereka. Nah, dengan cara ini ketika malaikat maut akan melewati rumah-rumah orang Israel, menyelamatkan mereka dari kematian. Itu terdapat dalam Keluaran 12. Nah, di dalam Ulangan 21 ayat 23, Galatin 3 ayat 13, di sana juga berbicara tentang bagaimana terkutuk orang yang mati tergantung. Dan Yesus mati tergantung sebagaimana yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Lalu, Mazmur 22 ayat 16, Yesus disalibkan oleh orang yang jahat, disalibkan oleh bangsa Roma, orang kafir. Yesaya 53 ayat 6 bahwa dia akan ditikam, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Lalu Mazmur 22 ayat 15, dia kehausan dan dia meminta supaya dia diberikan sedikit minum. Mazmur 34 ayatnya yang ke-20, tidak akan ada tulangnya yang akan dibatahkan. Biasanya untuk mempercepat proses kematian, maka mereka yang tergantung di hukum ini akan dipatahkan kakinya supaya dia tidak bisa lagi menolak tubuhnya ke atas untuk menghembuskan nafas dalam keadaan tergantung di atas kayu salib. Dan semua nubuatan di dalam Perjanjian Lama ini, sebagian kecil yang telah saya sampaikan, memberikan kepada kita informasi bahwa sebenarnya bukan hanya masalah darah yang akan ditumpahkan, tetapi bagaimana dia mati, di mana dia akan mati, dengan cara apa dia mati, bagaimana keadaannya ketika dia mati, ternyata semuanya secara detail telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Jadi kematian Yesus adalah penggenapan nubuatan dari Perjanjian Lama. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya mungkin kita bertanya-tanya, mengapa harus Yesus yang mati? Mengapa bukan Allah Bapa yang mati? Nah, saudara, Roh Nubuat menjelaskan situasi di surga ketika berita bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan Ellen G. White menulis penglihatannya di dalam tulisan permulaan halaman 231. Dia mengatakan, malaikat yang membawa saya mengatakan, ia sedang dalam percakapan yang akrab dengan Bapanya. Jadi pada saat berita itu sampai, Yesus dan Allah Bapa itu bertemu dalam sebuah percakapan. Tidak dijelaskan apa percakapan mereka, tetapi setelah pertemuan itu, dikatakan anak Allah itu mengumumkan rencana keselamatan kepada malaikat-malaikatnya. Masih dalam halaman yang sama, 231 dan 200 sampai 232, di sana Ellen White mengatakan, kemudian ia memberitahukan kepada pasukan malaikat bahwa suatu jalan kelepasan telah dibuat untuk manusia yang hilang. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia telah memohon kepada Bapanya
dan telah menawarkan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Jadi kenapa sampai Yesus bukan Allah Bapa? Kita tidak tahu alasannya karena diskusi keilahian antara Bapa dan Anak tidak diungkapkan, tetapi Yesus di sini kita dapat melihat bahwa dia mengumumkan jika dialah yang menawarkan dirinya sendiri untuk mati. Nah, mengapa kematian Yesus disebut penebusan? Nah, kenapa dikatakan penebusan? Karena kematian Yesus itu adalah sebuah tebusan atas kesalahan, atas hutang, ya. Nah, Ellen White mengatakan jika Yesus mengambil hukuman kematian ke atas dirinya sendiri supaya melalui dia manusia dapat memperoleh pengampunan. Dan kalau kita baca di dalam kutipan Roh Nubuat, di sana dikatakan nyawa malaikat tidak dapat membayar hutang ini. Hanya nyawa Yesus yang adalah Allah yang dapat diterima Bapa sebagai penebusan atas dosa manusia itu. Dan kemudian, apa penebusan Yesus untuk semua orang berdosa ataukah hanya untuk mereka yang percaya? Nah, saudara-saudara, penebusan Yesus untuk semua orang berdosa. Saya garis bawahi, penebusan Yesus adalah untuk semua orang berdosa, tetapi akan bermanfaat bagi yang berdosa tetapi percaya, ya. Jadi penebusan Yesus itu diberikan kepada semua orang yang berdosa tetapi akan bermanfaat bagi orang yang percaya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia ini merujuk kepada semua orang, ya. Dan selanjutnya dikatakan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi penebusan itu diberikan kepada semua orang tetapi hanya bermanfaat bagi mereka yang percaya dan mengimani Yesus. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan mereka yang sudah mati sebelum Yesus mati di kayu salib? Ya, apakah Elia, Musa, mereka ditebus oleh Yesus? Bagaimana bisa mereka ditebus? Mereka sudah diangkat di surga sedangkan Yesus belum mati di kayu salib. Mari kita lihat kutipan Roh Nubuat di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 72. Di sana dikatakan, sebagai akibat dosa, Musa telah berada di bawah kuasa setan. Di dalam jasanya sendiri dia adalah tawanan maut yang sah. Tetapi ia dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal, memegang haknya dalam nama penebus itu. Jadi Musa dikatakan dia ditebus saat itu ketika dia dibangkitkan. Ya, Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Jadi mereka semua yang mati sebelum salib, mereka juga ditebus nanti pada saat Yesus disalibkan. Salah satunya Elia, Musa, dan Henokh, walaupun mereka sudah ada di surga, tetapi mereka telah ditebus oleh Yesus. Ya, mereka sudah ditebus dan itu terjadi pada saat dia mati di atas kayu salib. Nah, jika demikian, apa makna dari kematian Yesus? Mari kita lihat beberapa poin makna dari kematian Yesus. Yang pertama, kematian Yesus mengartikan pengampunan telah diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Yang kedua, kematian Yesus memberikan makna jika ada harapan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Yang ketiga, kematian Yesus adalah panggilan bagi orang yang percaya untuk mati bagi dirinya sendiri. Artinya meninggalkan manusia lama dan hidup baru di dalam Kristus. Yang keempat, kematian Yesus menandakan jika Yesus menyediakan kelepasan bagi kita atas kuasa maut. Artinya, Yesus telah menang atas kuasa maut, demikian juga kita yang percaya akan mengalami hal yang sama. Yang kelima, penyaliban Yesus memperlihatkan pengorbanan dan kesulitan. Di mana ini juga adalah panggilan, ada sebuah panggilan kepada pengikut Kristus agar kita selalu bergumul dalam kehidupan kita karena mengikut Yesus. Kita tidak terlepas dari pergumulan dan kesulitan. Makna yang keenam, kematian Yesus adalah panggilan bagi orang Kristen untuk memuliakan Allah lewat tubuh. Karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kematian Yesus memberikan makna pendamaian. Artinya, kita telah didamaikan dengan surga. Orang yang berdosa telah didamaikan dengan surga, sehingga kita akan terlepas dari hukuman kematian kekal.
Ya, baik, terima kasih pendeta. Nah, kita berbicara tentang kebangkitan. Apakah kematian Kristus, Yesus, harus disertai dengan kebangkitan? Lantas apa yang akan terjadi kalau tidak ada kebangkitan Kristus? Mari kita lihat beberapa arti yang signifikan dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus memproklamasikan kemenangan Kristus atas kekuatan iblis. Dan bagi orang yang menerima pendamaian merupakan jaminan kemenangan akhir mereka atas dosa dan atas maut. Fundamental Beliefs halaman 124. Atau juga boleh dikutip dari Alpha Omega Jilid 6 halaman 433. Kemudian yang berikutnya, kebangkitannya melambangkan dan menjamin kebangkitan segala orang benar yang sudah mati. Artinya, ketika Yesus bangkit, itu memberikan kepastian, jaminan bahwa orang-orang yang mati di dalam Kristus juga akan dibangkitkan dan pada suatu saat nanti menikmati hidup yang kekal. Kemudian, arti signifikan lain dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah pusat atau sentral dari menjalankan misi gereja. Pada waktu Yesus bangkit, dia menyuruh murid-murid untuk memberitahukan bahwa dia sudah bangkit. Dia tidak mati, tetapi dia hidup. Dan kemudian kebangkitan Kristus adalah benteng utama iman Kristen. Dan ini adalah doktrin yang sangat berbeda yang membawa kekristenan lebih unggul daripada agama-agama termasuk agama Yudaisme dan agama-agama kafir yang lain di Mediterania. Dengan demikian, hal itu menjadi yang paling vital dan unik di dalam Injil Tuhan Yesus. Dikutip dari 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi tanpa kebangkitan, kita tidak mempunyai jaminan bahwa Kristus telah selesai dengan berhasil, dengan sukses melakukan tugas keilahiannya di atas dunia ini. Bahwa Kristus telah bangkit, itu mengukuhkan realitas hidup di balik kubur serta menunjukkan kebenaran janji Allah tentang hidup yang kekal di dalam Dia. Nah, lantas kita bertanya, mengapa dan apa dasarnya Yesus hanya 3 hari dan 2 malam kemudian Dia bangkit? Kenapa tidak lebih lama atau lebih cepat? Apakah ini sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama? Tentu kita lihat bahwa baik rencana penebusan, plan of redemption, kelahiran, kehidupan, kematian, serta kebangkitan Yesus telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Itulah sebabnya segalanya harus digenapi sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan. Kemudian kalau kita bertanya mengapa hanya 3 hari dan 2 malam? Banyak orang berpendapat menggunakan Matius pasal yang ke-12 ayat 40, dikatakan di sana bahwa sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bahasa yang digunakan di dalam Matius 12 ayat 40 ini adalah bahasa figuratif. Sebab di sisi lain banyak ayat Yesus menyatakan bahwa dia harus diserahkan, kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ingat bahwa perhitungan orang Yahudi berbeda dengan perhitungan hari orang Barat. Sebab perhitungan orang Yahudi, kapanpun peristiwa itu dimulai dalam 1 hari, entah dia sore atau awal pagi hari, itu tetap dihitung hari yang pertama. Jadi kalau Yesus mati pada hari Jumat sore, maka tetap itu dihitung hari pertama. Kemudian kalau dia dibangkitkan pada hari Minggu, hari pertama, pagi-pagi, itu tetap dihitung hari ketiga. Jadi jelaslah bahwa ketika dikatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, itu sudah menggenapi nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama, termasuk Yunus yang ada di dalam perut ikan. Yesus berada di kubur 3 hari dan kemudian dia dibangkitkan. Kemudian mari kita lihat di dalam nubuatan, salah satu nubuatan yang ada di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Artinya ada jaminan bahwa Yesus, Sang Mesias, akan dibangkitkan sesudah dia mati. Tidak akan selama-lamanya berada di dalam kubur, sekalipun kekuatan setan mencegah dia, tetapi Yesus memiliki hidup itu sendiri dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita mau menyoroti tentang Yesus yang mati di salib. Mana yang penting? Percaya kepada Yesus atau percaya kepada kematian Yesus atau percaya kepada caranya yang mati di kayu salib?
Apa sebenarnya makna daripada salib itu? Mengapa salib sepertinya menjadi sebuah identitas untuk menandakan bahwa mereka adalah orang Kristen? Bagi sebagian orang mungkin percaya salib berfungsi seperti jimat yang menjadi membawa keberuntungan atau melindungi seseorang dari kemalangan ataupun malapetaka. Bagaimana informasi Alkitab sehubungan dengan salib itu sendiri? Nah, saudara-saudaraku, Kristus dan salib sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena kalau kita baca Rasul Paulus kembali lagi di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang kedua mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa yang paling utama dan dia mengambil keputusan bahwa ini yang terutama, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Artinya, Yesus Kristus bukanlah siapa-siapa kalau Dia tidak sampai disalibkan. Dan salib Yesus Kristus itu menjadi berarti oleh karena Dia adalah anak Allah yang datang dan menyerahkan dirinya. Dengan kata lain, salib bukanlah suatu hal yang luar biasa kalau bukan Yesus Kristus mati di sana. Dan Yesus Kristus sama seperti yang lain tidaklah menjadi luar biasa kalau Dia tidak mati disalibkan untuk menggenapi maksud Allah. Itulah sebabnya dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Nah, ada apa sebenarnya dengan salib? Salib adalah metode hukuman mati bagi penjahat yang keji atau pemberontak kepada pemerintah Roma. Ada banyak orang yang disalibkan di zaman abad pertama. Ada banyak orang yang mati, orang-orang yang jahat, yang dianggap pemberontak, yang mati dengan cara disalibkan. Dan bagi mereka, salib mereka itu tidak berarti apa-apa, hanyalah sebuah hukuman mati belaka. Tetapi salib Yesus Kristus memiliki arti yang khusus seperti yang saya sampaikan tadi. Orang Kristen diundang untuk memikul salib. Apa maknanya? Teristimewa kalau kita baca dalam Matius 10 ayat 38. Apa simbol sebenarnya dari salib itu? Kalau kita lihat konteks dari Matius 10 ayat 38, di mana di dalam pasal ini, Yesus mengutus 12 murid untuk pelayanan di wilayah Galilea. Dan Yesus mengamarkan bahwa dalam pelayanan ini, mereka akan mengalami cemoohan, tantangan, bahkan juga perlawanan. Seorang yang bernama Albert Barnes dalam komentarnya tentang Perjanjian Baru menuliskan, apa arti salib? Membawanya itu berat, memalukan, menguji perasaan, dan itu adalah tambahan hukuman. Jadi memikul salib sebenarnya adalah ekspresi kiasan yang menunjukkan bahwa kita harus menanggung apapun yang memberatkan atau menguji iman atau dianggap memalukan di dalam mengikuti Kristus. Itulah artinya memikul salib. Semua yang memberatkan, semua yang menguji iman atau yang dianggap memalukan, tetapi semuanya rela kita lakukan karena kita mau menjadi pengikut Kristus. Nah, salib itu akan menjadi berkat kalau kita memahaminya sebagai satu, itu adalah ekspresi keadilan Allah yang tertinggi. Yang kedua, itu adalah ekspresi kasih Allah yang tertinggi dan terhebat. Yang ketiga, apabila kita memahami itu sebagai sumber kekuatan Allah dan juga sumber kekuatan semua orang percaya. Yang keempat, apabila kita percaya bahwa ada pengharapan hidup kekal oleh karena peristiwa salib. Dan yang kelima, apabila kita percaya ada pelajaran untuk alam semesta betapa ngerinya dosa itu melalui salib. Yesus anak Allah yang tidak berdosa itu disalibkan di sana menjadi pelajaran untuk dunia akan datang bahwa dosa tidak perlu terjadi kembali. Nah, apa salib itu menurut pemahaman Gereja Advent? Saya membaca di dalam 28 Doktrin halaman 154 mengatakan kematian Kristus, salib menjadi pusat dari rencana keselamatan Allah. Tanpa salib, setan dan kekuatan-kekuatan jahatnya tidak akan dikalahkan. Masalah dosa tidak akan terselesaikan dan kematian tidak akan dihancurkan. Jadi betapa sebagai sebuah gereja kita melihat salib ini sentral, menjadi pusat dari rencana keselamatan Allah dan menjadi pusat dari semua teologi kita, termasuk yang menjadi fokus triwulan kita ini adalah membahas tentang kematian dan kebangkitan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih pendeta.
Dan selanjutnya bagaimana cara kita menjaga dan meningkatkan iman kita. Kalau kita baca di dalam kutipan Roh Nubuat di dalam buku Pelayan Injil halaman 147, ada 6 hal yang dapat kita lakukan agar iman kita meningkat. Mari kita lihat kutipan ini. Mereka yang memiliki pandangan yang besar tentang tabiat dan pekerjaan Kristus tidak akan menjadi orang yang puas sendiri. Itu adalah poin yang pertama. Mereka tidak akan menjadi orang yang puas dengan diri sendiri. Atau yang kedua, meninggikan diri. Tetapi kelemahan dan ketidakberhasilan usaha mereka sendiri yang bertentangan dengan usaha-usaha anak Allah akan menjadikan mereka rendah hati, itu poin yang ketiga, tidak mengandalkan diri sendiri, poin yang keempat, dan akan menuntun mereka supaya bergantung atas Kristus, itu poin yang kelima. Untuk memperoleh kekuatan, melakukan pekerjaan mereka. Kebiasaan tinggal pada Kristus, itu poin yang keenam, tinggal pada Kristus, dan semua jasanya yang memuaskan meningkatkan iman. Tetapi di dalam kutipan ini bukan saja 6 hal ini akan meningkatkan iman kita, tetapi itu juga akan meneguhkan kuasa pengertian rohani kita. Itu juga akan menguatkan kerinduan agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan itu akan mendatangkan suatu kesungguh-sungguhan ke dalam doa yang membuat kita berhasil. Jadi ada 6 hal di sana. Yang pertama, agar iman kita meningkat, kita tidak menjadi orang yang puas dengan usaha kita sendiri. Yang kedua, jangan tinggikan diri. Yang ketiga, hidup rendah hati. Yang keempat, tidak mengandalkan diri sendiri. Yang kelima, bergantung pada Kristus. Dan yang keenam, tinggal di dalam Kristus. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Dan sebagai penutup dari diskusi kita pada saat ini, maka kita bertanya, kalau Yesus sudah mati untuk kita, apa sebenarnya harapan Yesus bagi kita saat ini? Dan bagaimana respon serta tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau Yesus sudah mati untuk kita demi keselamatan kita, maka itu artinya Yesus ingin memberikan kepada kita jaminan tentang hidup kekal asalkan kita percaya kepadanya. Jadi yang pertama, mari kita menerima tawaran itu. Tawaran kasih karunia Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Mari kita percaya, beriman kepadanya sebab Dia menginginkan kita untuk memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, janganlah gentar dan gelisah hatimu. Kalaupun saat ini Yesus berada di sorga untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan keimamatan di sorga, maka jangan gentar dan gelisah hatimu. Seperti kata Yesus kepada Yairus ketika Yesus dipanggil untuk menyembuhkan anaknya. Jangan takut, percaya saja. Demikian pula dengan kita. Jangan gentar gelisah hati, percaya saja, jangan takut. Kita punya jaminan di dalam Yesus. Yang ketiga, mari kita diubahkan menjadi hidup baru. Sebab Yesus menginginkan kita mengalami perubahan hidup. Kolose 3 ayat 10, Efesus pasal 4 ayat 24, 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan tentang bagaimana Yesus mengharapkan kita berubah di dalam kehidupan kita untuk memiliki cara hidup yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, seperti para murid, pada waktu Yesus bangkit disuruh untuk memberitakan bahwa Dia sudah bangkit, Dia hidup, demikian pula dengan kita. Kabar baik ini adalah tanggung jawab kita untuk disebarkan, diberitakan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Dan pada akhirnya, kalau kita memiliki iman, kalau kita menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya untuk memuliakan Dia, maka Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1014 mengatakan, Allah akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Mari kita berdoa supaya kita tetap setia kepada Tuhan, menjalankan tugas tanggung jawab kita, melayani Dia dan memuliakan Dia, maka pada akhirnya kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, terima kasih telah menyertai kami, menuntun kami, dan membantu kami di dalam mempelajari akan firman-Mu. Tolong kami terus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengimplementasikan setiap pelajaran yang baik ini, supaya kami boleh tetap setia, supaya kami boleh tetap melakukan kehendak Tuhan di dalam iman pengharapan kasih kami kepadamu, supaya kami ya Tuhan boleh menjadi saksi-Mu, supaya kami boleh bertahan sampai hari Maranatha tiba. Kami akan mengalami hidup kekal bersama dengan Juru Selamat kami di dalam kerajaan yang Engkau telah sediakan. Inilah doa kami Tuhan.
Berkati masing-masing kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.